FIFA memberi jalan, memberi laluan, memberi kebenaran, memberi keizinan kepada mana-mana tim guys untuk mencari pemain yang berdarah keturunan. Banyaknya pemain Belanda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ternyata membuat netizen Belanda emosi. Seorang netizen Belanda di X berkata, program naturalisasi tentu saja tidak masuk akal sama sekali. Program ini seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia. Naturalisasi merupakan distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Pernyataan tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, netizen itu mungkin tak sadar jika timnas Belanda juga diisi banyak pemain keturunan dan tidak sedikit yang berasal dari Indonesia. Jadi bagaimana menurutmu? Pemain naturalisasi guys. Masyarakat Belanda mulai emosi melihat program naturalisasi yang dilakukan PSSI. Mereka meminta agar FIFA menghapus aturan program naturalisasi tersebut. Hal ini menilik dari proses naturalisasi yang terbilang sukses yang dilakukan PSSI sejauh ini. Para pemain keturunan yang dinaturalisasi terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap prestasi timnas Indonesia. Salah satunya keberhasilan timnas Garuda menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia serta lolos ke Piala Asia 2027. Kata Malaysia, kata Thailand, kata Vietnam semua guys. Oke. Mereka mengatakan timnas Indonesia itu timnas Belanda. Hello. Hi, Eric. Indonesia bersama membangun sepak bola. Ini dia punya kuncinya guys. Sama-sama membangun sepak bola guys. Indonesia and Netherlands have long-term relations. The fact, the people-to-people connection, it will bring what we can develop with football. This is something that we feel under we discussion. Maybe we have also a long-term partnership for 5 years that we invite you here. We send our teams there. Even maybe we can have a training camp in Netherlands. Same things what we do in Japan right now. So then the people can really connect. If you look at the news, we're sending our women's nation team is many headlines. You can Google. Next year, depends on our qualifications. Maybe we can invite your men's senior teams as a professional, like we engage Argentina. Or if we still in the qualification, we can work with U20 or U17. This is something that we want to put in our agenda. So this is something that we can explore together. Okay. So for us, this is a very important day that we signed this MOU. Finally gonna make steps towards the future. I'm impressed with what you are already doing and the steps already made. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. I think good coaches but also good teachers for coaches in the Netherlands. The only reason why our national team performs is because we don't miss out on any talents. So we have the grassroots football, and even in the smallest town the level of coaching is enormous. But that's why we invest our money. We invest our money in coach education and make sure that even the kids on under 8, under 10, under 12 level get good coaching. It would be great to see the win-win situations and new modern partnerships to work together.
Timnas Indonesia sekarang tambah jago karena naturalisasi pemain Indo-Belanda. Tapi kalau orang Indo-Belanda dulu nggak terusir dari Indonesia, mungkin kita udah masuk Piala Dunia dari dulu ya. Loh kok bisa? Jadi orang Indo-Belanda dulu terusir dan harus meninggalkan Indonesia. Padahal banyak dari mereka yang lahir dan besar di sini dan sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di Belanda. Alasannya karena setelah Indonesia menyatakan merdeka, Belanda menolak mengakui kemerdekaan kita, sehingga terjadi banyak kebencian dan kekerasan yang ditujukan ke orang-orang keturunan Belanda yang lebih dikenal sebagai masa bersiap. Setelah itu pun, sebenarnya masih banyak orang Indo-Belanda yang bertahan tinggal di Indonesia, tapi mereka seringkali mendapat diskriminasi karena dianggap sisa-sisa dari penjajah, sampai puncaknya terjadi peristiwa Sinterklas hitam di tahun 1957 ketika Bung Karno yang murka karena Belanda tidak mau angkat kaki dari Irian Barat, menyatakan bahwa warga keturunan Belanda berbahaya bagi negara dan mengusir mereka untuk meninggalkan Indonesia. Benernya sedih sih, karena mereka merasa diusir dari tanah kelahirannya hanya karena mereka keturunan Belanda. Tapi untungnya generasi kita sekarang udah nggak ada rasa benci lagi ke Belanda ya. Bahkan keturunan Indo-Belanda justru laku keras jadi artis. Begitu pula dengan timnas kita sekarang. Makanya aku respect dan terharu banget pas ngelihat Perdana Menteri Timor Leste, Pak Sanana, bisa berpelukan dengan Pak Prabowo dan Pak Luhut. Padahal mereka ini pernah perang dan bertempur satu sama lain. Dan Indonesia dulunya dianggap penjajah oleh rakyat Timor Leste ya. Tapi menurut kalian kalau orang Indo-Belanda dulu nggak diusir, kira-kira negara kita sekarang bakal lebih maju nggak sih? Pelatih timnas Belanda tidak senang dengan banyaknya pemain keturunan yang bergabung ke timnas Indonesia. Ronald Koeman mengaku dirinya merasa risih dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Dia mengatakan Indonesia seperti punya pabrik atau akademi sepak bola di Belanda karena bisa mengambil seenaknya pemain keturunan yang mereka mau. Koeman menambahkan, jika menjadi Indonesia sangatlah enak karena mereka tinggal memilih pemain yang mereka mau, asal pemain tersebut memiliki darah dari Indonesia. Federasi sepak bola Belanda seakan-akan menjadi pabrik bagi timnas Indonesia, ucap mantan pelatih Barcelona tersebut. Dalam wawancara dengan salah satu media di Belanda, hal ini diungkapkan oleh Koeman saat Niels Hilgers bergabung dengan timnas Indonesia dan upaya PSSI yang melakukan pendekatan terhadap Ian Maatsen hingga akan diprosesnya naturalisasi pemain timnas putri Nikita Tromp, pemain yang memiliki CV mentereng karena pernah membela Ajax Amsterdam. Tolong ya kakek Koeman, jangan banyak bacot. Selama Indonesia tidak melakukan pelanggaran pasal-pasal tertentu, maka dulu rempah, sekarang ini keturunannya oke, boleh main. Mungkin ini ya hikmahnya, manfaatnya setelah ratusan tahun Belanda menginjakkan kaki di Indonesia. Ternyata juga ada manfaatnya juga ya, kita baru tahu nih ternyata. Akhirnya guys, Indonesia U23 untuk yang pertama kalinya ikut Piala Asia bisa lolos 8 besar setelah menghajar Australia 1-0 dan Jordan 4-1 di pertandingan tadi malam. Wah keren banget, pokoknya lah pertandingan tadi malam ya. Udah kayak Barca zamannya Pep Guardiola gitu ya. Dan ini adalah berkat racikan Sintayong dan program pemain keturunan oleh Pak Erik. Di era modern ini, PSSI yang dipimpin oleh Pak Erik, Indonesia mulai program ambisius untuk memanggil pemain-pemain keturunan dari seluruh dunia. Banyak diantaranya memiliki akar keturunan dari Belanda. Mungkin ini ya hikmahnya, manfaatnya setelah ratusan tahun Belanda menginjakkan kaki di Indonesia. Ternyata juga ada manfaatnya juga ya, kita baru tahu gitu ternyata. Dan teman-teman, ternyata program ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tim nasional, tapi juga menimbulkan kekhawatiran di Belanda nih, yang melihat kemampuan tim Indonesia sebagai ancaman potensial. Makanya dilansir dari Federasi Sepak Bola Belanda nih, KNVB, resmi mengumumkan pemanggilan pemain untuk timnas Belanda U21 sebanyak 31 nama dipanggil oleh timnas Belanda. Nah, 5 diantaranya ada keturunan Indonesia. Mungkin jangan-jangan biar nggak diambil sama Sintayong kali ya. Mereka itu diantaranya adalah Danny van den Hel, pemain Leeds United, kemudian Ryan Flamengo, FC Utrecht, kemudian Neraso Kasanwiryo, SK Rafid dari Bina, dan juga Ian Maatsen. Dan satu lagi, Milion Manhoef, rada rese ya, memang namanya keturunan Belanda. Jadi yuk berdoa semoga timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal, bahkan mungkin bisa jadi juara Piala Asia U23 tahun 2024. Untuk teman-teman gimana? Tolong komen di bawah ini ya. Indonesia banyak bajak pemain Belanda. Ronald Koeman akui risih. Belakangan ini Indonesia semakin banyak mengambil pemain-pemain keturunannya dari Belanda. Terbaru ada Mats Hilgers dan Eliano Reinders yang masuk. Melihat hal itu, pelatih timnas Belanda yaitu Ronald Koeman mengakui cukup risih dengan Indonesia. Dia mengungkapkan bahwa Belanda bak pabrik bagi Indonesia karena Indonesia bisa ambil pemain keturunan yang mereka mau. Jika menjadi Indonesia sangatlah enak karena mereka tinggal memilih pemain yang dimau asal pemain tersebut ada keturunan Indonesianya. KNVB, kami seperti pabrik bagi timnas Indonesia, ungkap Koeman. Semifinal kayak Olimpiade sekarang butuh 6 tahun lagi baru mau. Dan mustahil dengan menggunakan hanya Indonesia saja. Sebentar, belum selesai. Saya nggak mau kesana harinya. Artinya mau nggak mau kita cari nih
pemain-pemain dari seluruh Indonesia dikumpulkan, nggak cukup. Karena kita butuh 150 pemain. Pak Eri lihat nggak cukup nih 150 pemain. Di mana nyarinya? FIFA memberikan ruang bagi kita. Bahwa kalau dia berdarah Indonesia, boleh Anda jadikan pemain timnas Anda. Ya kita carilah para yang dulu pernah menjajah kita kan. Kembali kita balik. Dulu kita dijajah, kita balik jajah mereka. Kalau dulu dia cari rempah-rempah ke kita, sekarang kita cari manusia-manusianya. Kita ambilin tuh darah-darah Indonesia. Neneknya, kakeknya, dari pihak mananya kita ambil. Guys, rupanya pelatihnya Belanda guys juga risau dengan program naturalisasi yang dibuat oleh Bapak Erick Thohir guys. Tapi sebenarnya kalau pemain berkenaan tidak mau ke Indonesia, ya tidak guys. Tapi kalau dia mau, boleh buat. Kalau kita melihat dari segi prosedurnya guys, FIFA memberi jalan, memberi laluan, memberi kebenaran, memberi keizinan kepada mana-mana tim guys untuk mencari pemain yang berdarah keturunan, pemain diaspora Indonesia. Walaupun sekarang ini ada sedikit ramai guys, namun dia tidak menjadi satu kesalahan karena FIFA memberi jaminan bahwa dia tidak melanggar peraturan. Situasi ini menjadi kegusaran kepada pelatih Belanda yang mengatakan bahwa Belanda ataupun timnas Belanda seolah-olah pabrik bagi timnas Indonesia untuk mengambil pemain yang mempunyai kualitas yang bagus. Tapi sebenarnya itu bukan persoalannya. Persoalannya ialah apakah pemain itu sanggup meninggalkan Belanda dan datang berhijrah sebagai pemain naturalisasi di Indonesia guys. Buktinya pemain-pemain yang menjadi andalan baru kepada pemain timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya, mereka sangat suka untuk membela timnas Indonesia guys. Sedangkan kalau kita melihat dalam setiap laga yang berlaku, mereka begitu semangat dan begitu mempunyai energi yang cukup luar biasa menyanyikan lagu Tanah Airku guys. Mereka sangat mendalami, menghayati, dan mereka saya sangat selesa berada di timnas Indonesia karena mendapat dukungan yang luar biasa daripada Ultras Garuda guys. Itu pada saya satu kelebihan kepada pemain diaspora yang berhijrah ke Indonesia guys. Menurut Anda bagaimana? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Rosydio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Razli Studio.